Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dek Vinka, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi setelah pertemuan 2 hari kemarin. Hari ini kita lanjut dulu materi masih masuk trigonometri sebenarnya ya, koordinat pola dan koordinat kartesius. Nah, mungkin ini dulu pernah juga ya keluar di soalku D1 itu. Dan jaga-jaga aja misal keluar lagi gitu ya. Nah, di sini kita mau bahas materi itu dulu sama materi cara mencari luas juring dan panjang busur. Nah, itu setelah itu kita bahas soal-soal trigonometri yang ada di grup kemarin. Oke. Mungkin beberapa udah ada yang kamu kerjakan ya. Jadi sekalian ngoreksi bener atau enggak nih ya pengerjaannya gitu. Oke, langsung saja sebelum memulai pelajaran hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, Dek. Nanti di sesi pembahasan materi atau soal kalau ada yang perlu ditanyakan langsung saja ya. Langsung saja unmute. Langsung tanya gitu ya maksudnya. Langsung kakak share screen. Nah. Oke ya. Kita bahas mengenai cara mencari koordinat polar dan koordinat kartesius ya, Dek. Nah. Nah, koordinat polar itu ada nama lainnya, Dek, selain polar gitu aja ya. Nama lainnya adalah koordinat kutub ya, Dek. Kutub. Atau kutub namanya. Nama lainnya ya. Nah, gimana nih cara nyari koordinat polar dari koordinat kartesius? Langsung saja kita bahas. Jadi, cara mencarinya adalah yang pertama kita mau mencari koordinat polar terlebih dahulu. Oh, kita mau analisis koordinat polar itu bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi, koordinat polar itu bentuknya adalah ini dalam kurung R, theta ya, Nek. R, theta. R itu apa, Dek, kalau boleh tahu? R itu biasanya apa? Jari-jari ya? Ya, betul. Berarti ini jari-jari ya. Theta, sudut ya. Sudutnya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau yang kedua, koordinat kartesius. Bentuknya apa, Dek? Seperti yang biasanya. X, X, Y. Ya, X, Y ya, seperti biasa. Nah, lalu setelah itu kita akan mencari bagaimana cara mengubah koordinat polar ke koordinat kartesius ya. Nih. Cara mengubah koordinat polar ke kartesius. Gimana nih caranya nih? Yaitu kita analisis dulu. Koordinat polar kan pasti dari apa? R, theta ke X, Y kan. Nah, sehingga kita intinya mau nyari X sama Y-nya. Jadi rumusnya ini X dan Y gitu ya. Berarti X apa? R sin atau R cos?
rumus apa, Kak? Jari-jari ya? Ya, ini belum aku terangin ya. Jadi kalau X itu R cos T, R cos apa? Theta. Nah, kalau Y baru R sin. Nah, jadi rumusnya ini ya. Kedua ini rumusnya. Jadi pakainya kalau X itu cos, Y itu pakainya sin, cuma ditambahi R gitu aja ya. Nah, yang kedua adalah cara mengubah koordinat kartesius ke apa? Polar ya kan? Nah, gimana ini? Koordinat kartesius itu apa, Dek? X, Y. Kalau polar, R, theta. Ya, Otomatis kita cari apanya? R sama tetanya kan? Nah, cara nyari R-nya gimana? Nah, cara nyari R-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini ya, biasa kan ini? Sebenarnya ini rumusnya dari mana deh asalnya? Rumus R ini. Sebenarnya asal dari persamaan lingkaran kemarin, kita kan udah bahas kan, kemarin kita bahas itu apa deh? jari-jari. Asal rumus ini. Dari persamaan lingkaran ya. Ya, persamaan Bentuknya apa? Kalau X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R R kuadrat. Ya kan? Kemarin kita bahas ini kan? Nah. Berarti dia dibalik aja, guys. Iya, berarti R-nya apa, Dek? Berarti R-nya ini kuadrat. Berarti kalau dipindah ruas jadinya akar. Berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadi asalnya itu dari rumus lingkaran ini. Nah, terus yang kedua adalah kita mau nyari theta ya, Dek. Nyari theta itu gimana? Theta itu pakai tan ya. Pakai tan. Tan theta sama dengan apa? Y per X. Ya. Tan theta itu pakainya Y per X. Kenapa Y per X? Asalnya dari mana coba? Kalau tan itu dari mana? Asalnya kalau ini asalnya dari ini. Asal dari segitiga ya. Kita belajar kemarin dulu, rumus tan kemarin gimana? Kalau misal di sini ada segitiga seperti ini, berarti kan sini theta. Dia samping sama miring kan? Iya, berarti kan atas itu sumbu apa, Dek? Atas sumbu Y. Ya, atas sumbu Y, bawah sumbu X. X. Berarti kalau seperti ini, berarti tan tetanya apa ini? Y per X kan? Kan depan per? Y per X. Depan per apa? Depan per samping. Iya, depan per samping. Otomatis tan tetanya adalah X, Y per X gitu ya. Itu aja. Nah. Oke, setelah itu adalah contoh soalnya seperti apa ya. Misal nih aku kasih contoh soal dua contoh soal. Nah, contoh soalnya di mana nih? Oh, berarti ini aku lingkarin dulu. Contoh soal ya, Dek. Coba kamu kerjaan ini udah paham belum sama rumusnya? Di sini ada contoh soal yang pertama adalah koordinat polar akar 2,135 derajat jika dinyatakan dalam koordinat kartesius. Berarti dia mengubah ke kartesius ya? Ya. Gimana caranya?
Pakai rumus X ya. Ya, karena koordinat kartesius itu X, Y, ya kan? Koordinat polar tadi apa bentuknya? R, theta. Kalau kartesius X, Y. Berarti kita mau nyari X sama Y-nya. X tadi apa? R cos theta. Kalau Y, R sin theta. Nah, kita kerjakan dari sini yuk. Berarti berapa? R-nya berapa? R-nya tadi akar 2 Kali cos. kali cos 135. Berarti dikurangi ya, Kak? Ya, kita cari sudutnya dulu. 135 itu berapa ya? Berarti akar 2 dikali cos berapa ini? 180 dikurang 135. Ya. Ya. Berapa? 55 ya? Berapa? Bentar, Kak. 45. Ya, cos 45. Nah, cos 45 berarti berapa cos 45, Dek? 1/2 akar 2. Ya, akar 2 kali 1/2 akar 2. Ingat, kita harus lihat dia di kuadran berapa dulu ya, biar nentuin positif atau negatifnya. Dia di kuadran berapa? 135 ini. Posisinya siapa, Dek? Yang 135 Ya, posisi sin. ya posisi sin. Berarti cosnya nih? Cosnya negatif ya kan? Negatif. Ya, berarti akar 2 kali min setengah akar 2 itu berapa? Di rasional iya nggak sih, Kak? Enggak, karena kan udah ini ya, udah di atas semua, nggak perlu dirasionalkan. Langsung saja. Akar 2 kali akar 2 berapa? Akar kalau dikali akar, akarnya hilang, tinggal angkanya doang. Jadi 2. 2. Minus 2/2. Minus 2/2 berapa? Minus 1. Minus 1. Minus 1. Udah, sampai sini aja ya. Yang kedua adalah R sin theta. Berarti R sin 135 derajat. Nah, berarti akar 2 kali sin 45 juga kan? Nah, berarti berapa? Akar 2 dikali setengah akar 2. Nah, sin 135 itu di kuadrannya sin juga kan? Otomatis sinnya positif ya. Berarti nggak perlu diubah lagi. Nah, berarti akar 2 kali akar 2 sama 2. 2/2. Jadinya 1. Tuh, nah berarti koordinat kartesiusnya berapa? Kartesiusnya negatif 1,1. Ya, betul. Udah paham ya? Udah. Oke, setelah ini adalah kalau misal soalnya kita ubah, dia jadinya gimana nih? Kita ubah jadinya koordinat kartesius ke koordinat polar ya. Misal ada soal seperti itu, berarti dibalik. Mana caranya ya? Yang kedua adalah tentukan koordinat kartesius ini tadi udah ya, Dek, koordinat kartesius polar, berarti polar ya. Tentukan koordinat kutub atau polar ya. Jika koordinat kartesiusnya min 6,6 akar 3. Berarti gimana deh ini?
Pakainya adalah rumus. Rumus Kartesius ya. Iya, berarti X, Y kan? X, Y. Di sini X, Y ya maksudku. Kalau koordinat polar apa? Yang dicari itu adalah R, theta. Theta. Otomatis kita harus nyari R sama tetanya berapa kan? Berarti nyari R gimana? Akar? Akar kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, S kuadrat plus Y kuadrat. Berarti berapa ini? Min 6 kuadrat. Akar min kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat. Yuk, kuadratkan. Berapa? 36 min 36 enggak? Enggak, karena min kali min kan plus ya. Min 6 kali min 6, berarti min kali min plus. Terus 6 akar 3 dikuadratkan. Berarti 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat 36. 36. Akar 3 dikuadratkan? Jadi 3. Iya, berarti 36 kali 3. 6 kali 3. Nah, berarti berapa ini? 72. Enggak. 30. 36 kali 3 dulu, nggak boleh ditambah dulu ya. 78. Ayo. 36 kali 3. 18. Di 100? 108. Ya, 108. Berarti berapa? 36 tambah 108? 144. 144 itu akar berapa? 12. Ya, 12. Berarti R-nya 12. Ini udah ketemu. Terus nyari tetanya gimana nih? Yuk, nyari teta tadi pakai tan ya. Tan. Tan teta sama dengan apa tadi? Y per X. Nah, berarti tan teta sama dengan Y-nya apa? 6 akar 3. X-nya apa? Minus 6. Minus 6. Nah, berarti di sini kita coret-coret boleh kan? Kita coret 1, 1. Berarti tinggal minus akar 3. Minus akar 3. Minus akar 3. Berarti tan berapa yang jawabannya minus akar 3, Dek? 45. Tan 45, 1. Ayo. Mana? 60 derajat. Ya, 60. Itu kalau misal dia akar 3 ya. Berarti kalau minus berapa? Berarti jadi gimana? Kan ini 60 derajat. Berarti ini kalau tan 60 derajat itu akar 3. Ya itu kuadran berapa? Kuadran 1 kan? Berarti gimana caranya biar kita masukkan ke kuadran 3 ya? Biar caranya gimana caranya kuadran 3 gitu ya. Oh, kalau enggak gini aja. Berarti kita buat kuadrannya bentar. Berarti Y-nya positif dia. Y-nya positif. Berarti di sini. Y-nya positif, terus X-nya negatif. Nah, kalau Y positif kan di sini dia, Dek. Y positif itu di sini kan. X negatif itu di sini ya. Ya kan? Otomatis dia harus kuadran 2. Tanya pasti kuadran 2. Karena di sini kan tadi Y-nya apa? Y-nya 6 akar 3. X-nya negatif ya kan? Nah. Berarti kurang ke atas. Ayo, Kak. Nah, kurang ke atas. Berarti kalau 60 biar jadi kuadran 2, gimana caranya? Ya berarti tan
180 kurangi 60 berapa? Tan berapa ini? 120. Ya kan? 20. Tan 120 itu berapa? Ya tan 180 min 60 berarti tan 60. Sama angka 3, cuma dia harus minus gitu ya. Berarti theta berarti sudutnya ini sama dengan 120 derajat. Nah, gitu ya. Berarti di sini Kalau misalnya koordinat 60 nggak bisa kali apa dikurangi 90 aja Kak. apa? Tan. Kalau misalnya tannya kurang 90, Tannya dikurang 90, kalau 90 kan udah balik nanti. Kan jadi kotangan, ya kan? oh, dia harus ke bulat gini ya, jadi ke lingkaran gitu ya. Ya, gitu. Dah, paham ya, Dek? Oke, berarti ini udah ya. Tambah materi lagi, satu lagi materi itu tentang cara mencari luas juring dan panjang busur. Mungkin di soal kemarin itu udah pernah ya, udah pernah kita bahas di soal-soal itu. Tapi nggak tahu muncul atau enggak. Tapi dulu kayaknya di soal nggak muncul deh. Ya kita cuma tambah materi aja ya, tambah pengetahuan. Misal ada yang muncul gitu. Di sini adalah cara mencari luas juring dan panjang busur. Nah, gimana nih? Yang pertama adalah rumusnya langsung ya, rumusnya langsung. Cuma satu, Adik. Apa? Luas juring, luas per luas intinya. Luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per panjang lingkaran. Karena ini kan ngafalnya gampang ya. Ya intinya luas per luas, terus panjang per panjang, terus bawahnya itu kalau ada lingkaran, lingkaran semua. Atasnya juring sama busur. Gitu aja ya. Nah, luas lingkaran itu apa, Dek? Luas lingkaran itu pi r IR kuadrat. ya pi r kuadrat. Pi itu apa? Pi itu jari-jari. Oke. Pi itu 22 per 7 22 per 7. atau 3,14. Nah, di sini kalau panjang lingkaran itu namanya apa? Panjang lingkaran. Berarti kelilingnya ya. Lingkaran. Nah, panjang lingkaran itu berarti keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran rumusnya apa? 2 pi r. Nah, sama ya. Pi-nya juga 22 per 7 atau 3,14. Nah, beda kalau di sudut. Kalau di trigonometri itu pi itu apa, Dek? Di mana Pak? Di sudut. Kalau pi itu apa sebutannya? Berapa pi-nya? 180. Jadi beda ya, Dek. Pi di lingkaran dan pi di sudut itu beda. Kalau pi di sudut itu 180, kalau pi di lingkaran itu 22 per 7 atau 3,14. Ya. Nah, oke. Coba kita buat contoh soalnya ya. Kita buat contoh soalnya. Gimana nih contoh soalnya nih? Yaitu adalah misal di sini ada jari-jari. Juring yang diketahui sepanjang 20 cm dan panjang busurnya
14 cm. Maka luas juring tersebut berapa, Dek? Sebagai rumus yang ini juga, Kak. Ya, berarti luas per luas, panjang per panjang. Panjang. Berarti gimana? Luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per panjang lingkaran. luas juringnya berapa? Luas juringnya kan ditanya, Pak. Ya, betul ditanya. Luas lingkarannya? Luas lingkarannya 20 cm. PR kuadrat. R-nya udah diketahui ya. R-nya berapa? R-nya 20. Ya kan, jari-jarinya ini berapa? 20 kan, jari-jari 20. Berarti R-nya 20. PR kuadrat, berarti 20 kuadrat. Terus panjang busurnya berapa ini? 14. Ya, panjang busur 14. Berarti panjang busurnya 14 dibagi panjang lingkaran. Berarti keliling lingkarannya berapa? 2 PR kan tadi? Berarti 2 kali Pi kali 20. Nah, di sini bisa kita coret-coret dulu ya, Dek. Pi-nya kita coret aja semua. Pi-nya dicoret. Kan ada yang sama kan? Terus 20-nya kita coret. Berarti ini 20 kuadrat kan berarti 20 kali 20 ya dia. Berarti kita coret kuadratnya. Ini berarti kita coret 20. Berarti tinggal berapa? Tinggal X sama dengan 14. X per 20 sama dengan 14 ya. Duanya masih ada kan? Nah, 2 ini bisa kita coret sama atasnya duanya ini. 2 samping pi ini loh. Berarti dicoret berapa? 14 coret sama 2 jadinya 7, ya kan? Ya, berarti berapa di sini? Berarti X sama dengan 20. 7 kali 20, ya kan? Jangan lupa 7-nya. Berarti berapa? 140. Berarti luas juringnya adalah 140 cm kuadrat. Udah. Paham, Dek? Paham ya? Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Dan materi hari ini cukup yang mudah-mudah dulu ya. Tadi yang koordinat sama cara mencari luas juring dan panjang busur. Nah, terus setelah ini adalah kita mau bahas tentang soal-soal kemarin ini. Soal-soal kemarin itu gampang atau mudah sih sebenarnya? Ada yang mudah, ada yang gampang. Ya, sebenarnya ada yang mudah, ada yang gampang juga ya. Yuk, kita bahas aja ya kalau gitu. Coba, menurut kamu yang paling susah yang mana? Kita buka soalnya dulu kalau gitu ya. Mana ya? Nah, ini. Nah, menurut kamu yang paling susah yang mana, Dek? Nomor 4, Kak. Oke, aku download dulu soalnya ya di bimbel kemarin. Aku masukin ke Word aja.
Ya, Dek, ini yang pertama adalah nilai dari 540 derajat itu berapa radian? Kemarin kita udah bahas radian kan? 540 derajat. Ya, berarti berapa? Saya pakai rumus pi per 180. Ya, berarti nomor 1 ini 540 dikalikan pi per 180 derajat. berarti berapa? 540 lagi 180. 3. 3. Coret 3. Berarti dia 3 pi. 3 pi rad. Ya, berarti jawabannya yang C. Oke, paham ya? Terus nomor 2, yang cos 150 itu berapa? Cos sama 180 dikurangin 150 derajat. Berarti cos 30 kan? Ya, cos 30. Cuma di sini karena 150 itu kuadran 2 dia ya. Kuadran 2 sehingga cosnya itu negatif ya kan? Berarti di sini ada negatifnya. Berarti berapa? Cos 30 minus 1/2 akar 2 minus. Ayo, 1/3 akar 1/2 akar 3. Akar 3. Nah, jawabannya yang A. Yang ketiga adalah, udah paham belum yang ketiga ini? Bentuknya 1 min cos 4x per 2. Udah pakai rumus 1 kurang cos 4x per 2. Maka 1 per buka kurung 1 kurang 4 sin kuadrat theta per 2. Ayo. Cos 4x di sini ya, Dek. Ya. Cos 4x itu kan sama dengan cos apa? 2 kali 2x kan? 2x. Nah, berarti kan kemarin kita rumusnya di identitas trigonometri itu kan cos 2x sama dengan ya. Berarti kita ubah jadinya cos 2x. 2x-nya ini kita anggap x aja. Berarti kemarin apa diubah jadi apa? 1 minus 2 sin kuadrat 2x. Ya, karena x tadi kita ubah jadi 2x ya. Jadinya 2x ya. Kan 2 kalinya ya. Gitu ya, paham? Otomatis di sini 1 min 2 sin kuadrat per 2. Gitu ya. Nah, berarti 1 min 1. Minnya kita masukin. 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 2x per 2. 1 min 1, 0. Kita coret saja, karena 0. Ya, 0. Terus, 2 sama 2-nya boleh kita coret ya. Kalau kirinya sudah nggak ada, tinggal 2. Berarti 2-nya kita coret juga. Berarti tinggal apa? 2 sin kuadrat 2x. Ya, berarti tinggal sin kuadrat 2x. Tapi sama, Kak. Tapi saya masukin kan, Kak. Saya langsung masukin rumus. 2-nya itu saya ganti 4. Gimana iya. coba kamu? Kan ini 1 kurang 1 kurang 2 kan, Kak. 2 sin kuadrat x kamu? Iya, enggak. Cos 4x-nya itu enggak saya rubah. Jadi 1 min 1 kurang 4 sin kuadrat 2x kan, Kak. Terus 1. Coba tunjukin kerjaanmu, Dek. Tunjukin aja. Coba tak lihat yang gimana.
Ini ya. 1 min, loh. Nggak boleh deh. Seperti ini nggak boleh ya. Kan kamu itu cos 4X kok jadi 4 sin kuadrat theta kan salah itu. Berarti harus rubah dulu kan cos 4X-nya. Dan pun jawabanmu ini kan 2 sin kuadrat theta kan. Nah, 2 sin kuadrat theta kok jadi sin kuadrat 2X gimana? Duanya kamu masukin ke sudut gitu. Iya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi cos 4X-nya itu harus diubah dulu jadi cos 2 theta. Berarti kalau udah cos 2 theta kan berarti 2 kali 2X. Nah, 2X-nya itu jadi sudutnya sekarang. Ya, nanti diubah ya sama caranya kakak ini. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke nomor 4. Ini dia koordinat kartesius ke koordinat kutub. Koordinat kutub ya yang tadi ternyata. Koordinat kartesius. Dari koordinat kutub. Berarti di sini apa, Dek? Di sini dia apa? R, theta kan? R, theta. Berarti yang dicari adalah X, Y. Berarti X-nya apa? X-nya tadi 10, Y-nya 60 derajat. Berarti X itu R cos theta. Berarti dia 10 dikali cos 60 sama dengan 10 dikali setengah. Berarti 10 kali setengah berapa X-nya? 5, ya kan? X-nya 5. Kalau Y-nya berapa? R kali sin theta. Berarti dia 10 kali sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Berarti ini kita coret-coret. 2 sama 10-nya, jadinya 5. Berarti Y-nya 5 akar 3. Nah, berarti koordinatnya berapa? 5,5 akar 3. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Bentuk sederhana dari sin 120. Berarti kalau sin 120 dia pakainya sin berapa? 180 min 120 berapa dia? Sin 60 kan? Ya, 60. Berarti setengah akar 3. Udah ya? Udah. Cepet ya berarti. Nah, yang nomor 6 sekan. Tadi yang kamu tanyakan ya. Sekan tuh berarti gimana, Kak, ngerjain? Nah, kalau sekan berarti kan kita harus ubah gimana caranya. Ini nomor 6 ini jadi sekan itu kan rumusnya berapa deh berarti? Cos. Pakai 1 per cos. 1 per Cos. 1 per cos 135. Berarti kita ubah cos 35. Kita ubah dulu cos 315-nya ini jadi berapa ini? Dikurangin 360 dikurang 315. Ya, betul. Berarti di sini 1 per cos 360 dikurangi 315. Berarti berapa dia? 145. 1 per cos 45. Tapi 315 ini kuadrannya siapa, Dek? Apa, Kak? Posisinya siapa cosnya ini kalau 315? Posisi sin ya. Posisi sini itu 90 sampai 180. Cos. Ya, berarti kalau posisinya cos kuadran 4 berarti tetap ya. Berarti kalau cos ya udah, berarti dia positif. Berarti 1 per cos 45 ya. Berarti 1 per setengah akar 2. 2. Berarti di sini kan sama saja ya, di sini sama saja 1 per akar 2 per 2. 2-nya ini kita angkat ke atas kan kemarin. Berarti 2 per akar 2. Dikalikan rasionalnya. Akar 2 per akar 2. Berarti berapa?
2/2 akar 2. Berarti 2/2 1. Tinggal akar 2. Jawabannya akar 2. Itu ya. Paham kan? Oke. Sekarang kalau misal di sini nomor 7. Nah, segitiga siku-siku nih. Nah, kalau udah kemarin kamu tanya ya, segitiga siku-siku. Jadi pakai apa? Tipe Pitagoras aja kalau dia segitiga siku-siku. Nah, berarti kita harus apa kan, Dek? Kita harus gambar dulu ya. Ya kan? Kita harus gambar segitiganya. Gimana? Siku-siku di sini. A, B, C. Nah, A-nya berapa? A-nya itu 8. C-nya 6. Nah, otomatis sin A-nya berapa yang ditanya sini? Sin A-nya itu berapa? Nah, sin A. Berarti kemarin sin itu rumusnya apa, Dek? Depan per? Depan per miring. Berarti depannya apa ini? 10 ya. Oke. Ya, nah tipe Pitagoras ya. Ini pakai triple. Pitagoras. Berarti tipe Pitagorasnya apa? 6, 8, 10. Berarti kalau udah 6 sama 8 kurang 10-nya, ya kan? Berarti depan per miring. Depan sudutnya apa? 8. Miringnya 10. Berarti 8/10. Berarti tinggal kita sederhanakan kan? Berarti tinggal kita bagi 2 aja. Bagi 2, 4. Bagi 2, 5. Jawabannya adalah 4/5. Udah kan? Oke. Tinggal cos 150. Berarti cos 150 gampang banget ya. Tinggal pakai apa? Cos 180 kurangi 150 berapa? Cos 30 ya kan? Berarti kalau cos 30 jawabannya adalah setengah akar 3. Cuma karena dia ini kuadran berapa? 2. Otomatis cosnya itu negatif, ya kan? Berarti jawabannya ada minusnya. Oh, senilai dengan ya, Dek. Senilai dengan ternyata. Ya udah, karena cuma senilai dengan, berarti kalau min setengah akar 3, cos 30, itu berarti kalau dia itu kan minus ya, Dek. Berarti dia harus ke kuadran 2 atau kuadran 4. Ya. Gimana caranya biar jadi kuadran 4? Berarti gimana, Dek? Berarti agar kuadran 4 tinggal gimana? 360 min kan? 360 dikurangi 108 105 30 ya. 30 ya tadi. 30. Dikurangi 30. Atau dikurangi 150. Ya, 150 ya karena ini awalnya 150 ya, Dek tadi. Ini kan 150 tadi. Berapa deh ini? 210. Nah, berarti cos 210 itu ya, cos 210 itu kan berarti dia senilai dengan cos 150 karena sama-sama minus ya. Gitu. Kemarin sih nomor 8 jawabannya apa?
cos 200 ke sini ya, Kak? Apa diubah gitu? Apa tetap aja dia jadi cos 210? Karena tadi kuadran 2, maka nanti hasilnya negatif. Coba, cos 210 berapa, Dek? Berarti cos, Kak. Cos 210 derajat. Karena kan sin itu sampai 180, Kak. Paham nggak ini? Oh, iya benar. Kan harus di, maksudku kuadran apa ya? Kuadran 2 sama 3. Kuadran 2 sama 3 ya, Dek, biar cosnya itu negatif ya. Oh, enggak ya. Kalau cos 210 tuh nanti ini dia tuh jawabannya setengah, Dek. Nah, ini ya. Berarti dia sampai cos 30 aja, Kak. Karena kalau 210 kan berarti dia cos 360 dikurangi 150 ya. Nah, itu dia. Jangan, bener. Berarti dia cos 150. Cos 150 itu. Oh, ini cos 210, astaga. Bener, Dek, bener, Dek. Ini aku lihatnya cos 120 itu nilainya setengah gitu ya. Benar. Oke, sip. Oke, bener ya. Jadi jawabannya yang apa? B. Ya, karena kuadran 2 sama kuadran 3 itu dia cosnya itu negatif ya. Ini kuadran 3 tadi ya. Oke, lanjut. Nomor 9 itu dari segitiga ABC diketahui sudut A 120, deh. Berarti sudut B-nya 30, AC-nya 5. Maka panjang sisi BC berapa? Kita rubah dulu, Kak, yang 150 derajat, 120 derajatnya, Kak. Di sini kita gambar dulu ya, biar jelas. Gambar segitiga ABC-nya. Nah, gimana? Segitiga ABC-nya berarti A, B, C, A-nya 120 ya. Nah, terus B-nya itu 30. AC 5, maka panjang sisi BC. Kalau ditanya ini, berarti pakai aturan aturan sinus apa kosinus? Kalau minimal ada 2 sudut dan 1 sisi itu kemarin apa? Yang depan sama-sama mengapit gitu ya, Kak? Bukan, itu kosinus. Kalau ini pakai aturan sinus ya. Karena dia ada 2 sudut dan 1 sisi. Berarti pakainya apa? Depan per sin A, berarti A. Berarti ini kita BC. BC per sin A ya. Sin A-nya berapa? 120. Sama dengan 5 per sin
sin 30. 30. Berarti berapa ini? Maka Sin 120 berapa? 120 dikurangin dulu Kak, 180. Jadi 60. Ya, berarti setengah akar 3. Setengah per 3. 5 per sin 30 setengah ya. Berarti tinggal kita coret aja setengahnya. Berarti BC-nya berapa? BC dengan 5 per akar 3. 5 akar 3 ya, nggak per. 5 akar 3. 5 per 3. DE aja. Nomor 10 ya, koordinat kartesius lagi nih. Cuma bedanya dia sudutnya 2,210. Berarti gimana? Berarti itu kan X sama Y. Berarti ditanya R ya, Kak? Oh, koordinat kartesius dari itu berarti dia dari koordinat polar. Berarti dia bentuknya di sini R, theta. Berarti yang dicari kan koordinat kartesiusnya, deh. Berarti yang dicari apa? X, Y-nya. Nah, berarti X-nya apa? R kali cos theta. Berarti 2 kali cos 210. Berarti X-nya 2 kali berapa? Cos 210 tadi udah kita cari ya. Cos 210 tadi adalah min setengah akar 3, ya kan? Berarti di sini X-nya berapa? 2-nya dicoret, tinggal min akar 3. Min akar 3. Terus Y-nya apa? Y sama dengan R sin theta. Y sama dengan R sin theta. Berarti 2 kali sin 210 berapa dia? 2. Sin 210 berarti min setengah ya? Enggak positif, Pak. Ayo, sin kan cuma di rentang 90 sama 180 kan? Berarti 210-nya min negatif kan? Nah, berarti berapa dia? Minus 1. Nah, berarti Y-nya minus 1. X-nya minus akar 3. Berarti jawabannya yang B. Nomor 11 gimana? Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah dan 0 kurang dari X kurang dari 180. Kemarin kita udah bahas tentang himpunan penyelesaian ya, Dek. Himpunan penyelesaian itu gimana? Kalau sin? Yang tidak memiliki apa? Yang pakai rumus Sin X sama dengan sin theta ya kan? Berarti di sini kan sin X sama dengan setengah. Berarti kan setengah itu berapa? Sin berapa? Sin 30. Berarti sin X sama dengan sin theta. Berarti theta-nya 30. Berarti X sama dengan 30 plus K kali 360. Kemarin kan K harus dicoba-coba kan. Misal kalau K-nya 0. Berarti X-nya berapa? 30. K-nya 1 udah nggak mungkin. Karena cuma rentangnya 180. Kita coba pakai rumus kedua. X sama dengan 180 min 30 plus K kali 360. Berarti X-nya adalah 150 plus K kali 360. Kita coba K-nya 0. Berarti X-nya berapa? 150. Berarti X-nya cuma ini aja doang yang memenuhi ya. 30 sama 150. Dah. Kalau Kak coba-coba aja terus. Tapi Iya. jangan sampai lewat 180-nya itu. Yang kedua ada cos nih. Misal ada cos gimana?
Berarti Misal cos ada X cos, sama ya pakai cos cos X sama dengan cos theta ya. Tetanya dia udah ketahui 54. Berarti gimana? Berarti ini X sama dengan 54 plus K kali 360. Berarti kalau K-nya 0, berarti X-nya berapa? 54. Nah, terus kalau yang kedua, X sama dengan minus kan? Rumusnya minus theta, berarti minus 54 plus K kali 360. Berarti kalau K-nya 0 nggak mungkin. K-nya 0 mungkin ya. K-nya 0. Berarti K-nya 0. Berarti K-nya 0 berapa? Min 54 ditambah 0. Berarti minus 54. Nggak mungkin. Berarti kita hapus saja. K-nya jadi 1. Berarti kalau K-nya 1, berarti 360 dikurangi 54. Berapa? 306, ya kan? Ya. Berarti rentangnya cuma 54 sama 306. Yang mana ini? Oh, belum aku masukin. Nah, berarti cuma yang C ya, jawabannya yang C. Nah, oke. Nomor 13. Udah? Nomor 13 udah dikerjain belum? Belum, Kak. Udah? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, kita bahas ya. Seorang anak berdiri di suatu tempat A di tepi sungai yang lurus. Nah, ia mengamati dua pohon, B dan C, yang berada di seberang sungai. Pohon B tepat berada lurus di seberang A. Jarak pohon B dan C adalah 8 akar 6 meter. Dan besar sudut BAC 30 derajat. Maka lebar sungainya berapa? Oke, kita buat dulu gambarnya biar tidak bertanya-tanya. Gambarnya seperti apa sih ini ya? Oke, berarti kita gambar seorang anak berdiri di suatu tempat A. Berarti anaknya di sini. A gitu aja ya. Terus di tepi sungai yang lurus, ia mengamati dua pohon B dan C yang di seberang sungai. Berarti sungainya di sini ya, Dek. Sungainya itu di sini. Misal ini sungai ya. Nah, kan dia berdiri di suatu tempat yang lurus. Terus B dan C itu berada di seberang sungai. Nah, pohon B tepat lurus di seberang A. Berarti B-nya itu lurus dia. Berarti B-nya sini ya, lurus. Lurus. Terus dan C berada di seberang sungai. Nah, dan C berada, pohon B tepat berada lurus di seberang A, dan pohon C di seberang sungai. Nyebrang lagi dia, Kak. Iya. Di seberang sungai juga, tapi nggak lurus ya. Nggak lurus sama A, berarti di sini sebelahnya. Nah, gini. Terus jarak pohon B dan C, berarti di sini ya. Berarti segitiganya seperti apa? Seperti ini. Ya. Nah, berarti di sini juga diketahui BC itu 8 akar 6. Dan besar sudut BAC, berarti di sini ya, BAC-nya berapa? 30 derajat. Lebar sungai. Gimana, Dek, cara nyari lebar sungai? Kayak ngitung luas juga, luas segitiganya. Kayak rumus luas segitiga enggak, Kak? Akar rumus apa? Aturan sinus, ya kan?
Aturan sinus tadi minimal apa, Dek? Minimal ada 2 sudut, 1 sisi. Satu sisi. Ini kan Ini sudutnya baru 1 nih, ya kan? Nah, berarti sudutnya baru 1. Otomatis kan dia tadi pohon B itu tepat lurus. Tepat lurus itu berarti dia tegak lurus kan? Tepat lurus itu berarti dia tegak lurus. Berarti dia kalau tegak lurus sudutnya 90, ya kan? Karena di sini dia tegak lurus ya. Nah, kalau udah tegak lurus kan yang dicari lebar sungai ya, Dek. Lebar sungai itu berarti dari A ke B, ya kan? Nah, berarti lebar sungai itu dari A ke B. Berarti A ke B-nya berapa? Kalau pakai aturan sinus kan berarti gini, Dek. Berarti gini ya. Berarti A yang X gitu ya. Misal di sini X. X per sin di depannya. Sin C. Nah, X per sin C, Dek. Berarti kita nggak tahu C-nya itu sudutnya berapa. Berarti kalau udah ada 30 sama 90, satunya apa? 60 ya, Kak? Ya, betul. 60. Karena satu segitiga itu 180 derajat. Nah, berarti X per sin 60 sama dengan yang udah diketahui. BC. BC-nya 8 akar 6 per sin 30. Gitu ya. Nah, kerjakan. Berarti X per setengah akar 3 sama dengan 8 akar 6 per setengah. Gitu ya. Setengahnya kita coret, berarti tinggal apa? 8 akar 6. 18. Kan akar 8 kali akar 6 kali akar 3 ya. Yang mana Kak tadi, Pak? Ini loh, kalian dikali silang, Dek. Oh, 3 kali 8. 3 kali 6. Ya. Berarti 8 akar 18. Akar 18 itu berapa? Akar 18 itu akar 9 kali 3, ya kan? 9 kali 2 deh maksudnya. Berarti akar 9 itu kan 3. Berarti 8 kali 3 akar 2. Berarti berapa X-nya? 24 akar 2. Jawabannya yang B. Udah ya? Paham? Kak, yang tadi sedikit kurang paham, Kak. Cari. Berarti yang 60 derajatnya tadi dikurangi 180-nya gitu. Ya, kan karena yang ditanya itu yang ini ada yang AB. Berarti kalau ditanya AB itu kan berarti kita butuh sin C yang sudut di depannya. Nah, kalau sisi sini, berarti kalau yang ditanya sisi sini, berarti kita butuh sudut di depannya kan? Nah, butuh sisi sini sudut di depannya. Lah kan rumus sinus kan sisi depan per sudut yang di depannya. Sisi per sudut yang di depannya sama dengan sisi per sudut yang di depannya. Berarti kan kalau ini yang diketahui apa? Kalau ini udah 8 akar 6. Sudut di depannya 30, berarti udah. Paham ya? Enggak, tadi dapat sinnya berarti 180 gitu ya, 180 dikurang 30 gitu. Bukan. Jadi satu segitiga itu apa? Satu segitiga itu sudutnya 180 derajat. Nah, berarti kalau segitiganya itu udah ada satu segitiga kan berarti sudutnya ada 3. Ya. Berarti udah ada 30, udah ada 90, kurang tambah X. Nah, X-nya itu berapa? Berarti X-nya itu, berarti kan 180 dikurangi 30 plus 90 ini. Berarti 180 dikurangi 120. Berarti berapa? X-nya 60. Sudut C ya.
Gitu. Paham ya? Berarti kalau mencari yin-nya gitu Kak, kita kurangin dulu pakai yin 180. Ya, intinya selalu segitiga itu sudutnya harus 180 gitu ya. Kalau udah ada 2 berarti kan kurang 1. Berarti kalau udah 30 tambah 90 berarti kan dia 120. Berarti biar jadi 180 berapa? 60. Berarti sudut satunya pasti 60 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 14. Nah, ini diketahui segitiga ABC itu sisinya AB-nya 3, AC-nya 4, sudut A-nya 60. Berarti CD itu tinggi ABC. Panjang CD berapa? Udah dikerjain belum ini? Belum juga? Belum. Oke, kita kerjakan ya. Yuk, nomor 14. Sudut ABC, yuk kita gambar segitiga sembarang dulu. A, B, dan C. Panjang sisi AB 3, AC 4, CAB. Berarti di sini sudutnya 60 derajat. Panjang CD. Berarti panjang... Oh, kok panjang CD? Sampingnya ya. CD adalah tinggi segitiga ABC. Nah, otomatis tinggi segitiga ABC itu yang mana, Dek? Oke, ini gambarnya aku perbesar aja ya, biar kelihatan, nanti tidak kecilan. Berarti segitiganya aku ini. Tadi ABC. ABC. Yang besar. Ih, kok mencong sih? Tadi apa? ABC sini ya. ABC. Nah, AB-nya 3. Terus AC-nya 4. Dan CAB-nya 60. Lah, CD itu tinggi ABC. Berarti CD-nya di mana? Kan tinggi segitiga kan pasti tegak lurus ya, Dek? Ya kan? Berarti di sini ya. Berarti di sini CD. Nah, panjang CD berapa ini? Pakai apa, Dek? Nomor 14 ini. Pakai yang aturan sinus kan? Nggak bisa, karena ini segitiganya setengah-setengah gitu ya. Maksudnya sisinya itu nggak diketahui semua ya. Oh, atau kita pakai ini aja, deh. Pakai. Kan ini AB ya, Dek. AB-nya itu kan berarti 3. Nah, segini tuh AB, Dek. Segini. Ya. Jadi, Dek, ini loh, perhatikan ya. AB segini tuh 3 cm. Berarti kalau AD berapa? Mungkin AD 3. Misal di sini X, di sini 3 minus X, ya kan? Coba, aku juga baru coba ini, pakai cara ini bisa nggak ya? Harusnya sih bisa. Coba, setelah ini adalah kita pakai aturan sinus, bisa nggak? pakai rumus aturan sinus yang Kita pakai aturan sinus, nyari X-nya dulu ya, Dek.
Lah ini apa nggak bisa tuh langsung pakai gini? Ini ya, coba dulu. Berarti CD per sin 60 sama dengan 4 per sin 90. Nah, berarti CD-nya apa? CD-nya dicari per 1/2 akar 3 sama dengan 4 per 1. Ya, bisa. Berarti kali silang. Berarti CD sama dengan CD kali 1 kan CD. Berarti 4 kali setengah akar 3. Berarti CD-nya berapa? Kita coret-coret. Jadinya 2. Berarti 2 akar 3. Berarti langsung pakai aturan sinus bisa ya, Dek, sebenarnya. 2 akar 3 langsung. Jadi jawabannya yang E. Berarti kita nggak butuh pemisahan ini ya berarti. Karena kita udah tahu di sini 90 ya. Set. No. Jadi pakatnya aturan sinus. Oke, nomor 15 gimana nih, Dek? Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB itu 3 dan BC 4. AC 5. Cos C. Wah, ini gampang ya. Cuma pakai apa? Segitiga aja siku-siku kan? 3, 4, 5 kan segitiga siku-siku ya, Dek? Iya. Nah, berarti apa? A, B, C. AC 5. Terus BC 4. AB 3. Berarti cos C yang ditanya ini. Cos itu apa? Berarti dia pakai aturan kosinus ya, Pak? Nggak pakai aturan, tinggal pakai rumus cosnya aja. Cos itu samping per kiri. Jadi kalau kamu pakai aturan cosinus juga bisa, cuma lama. Nah, kan ini triple Pitagoras, kita tahu dari sisinya ya. Jadi langsung aja. Nah, karena dia samping per miring, berarti cosnya apa? Ya. 4 per 5. 5. Langsung ketemu deh A. Ya. Berarti masih pakai rumus lagi, Kak? Langsung aja gitu. Kalau udah Aja kalau kamu udah tahu, oh 3, 4, 5 itu triple Pitagoras, berarti dia siku-siku. Langsung aja pakai rumus cos biasa ya. Cuma kalau kamu pakai aturan cosinus juga bisa, cuma lama gitu ya. Lebih cepat pakai ini. Dah. Terus 16 gimana ya? 16. Udah dikerjakan belum 16? belum. Nah, oke. Berarti kita kerjakan yuk. Ada segitiga ABC. Kita gambar juga. ABC dia AC-nya itu 6. Sudut A 120. B-nya 30. Berarti Maka luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC gimana? Pakai apa dulu, Dek? Aturan sinus. Karena kita luas segitiga ABC itu gimana, Dek? Ada 2 sisi yang mengapit, 1 sudut. Nah, ini kan nggak ada sisinya cuma 1. Berarti kita butuh yang satunya. aturan sinus ya, Pak? Berarti kita butuh sisi di sini. Sisi di sini tuh berapa dulu ya? Berarti kita cari. Ini kan berarti udah 120, udah ada 30. Kurang apa satunya? Kan tadi satu segitiga itu 180. Berarti kalau udah ada 120 sama 30, berarti kurang 90 ya? 30. Kan 180 kurangi 150 itu 30. Ya, berarti kita cari pakai aturan sinus dulu yuk. Berarti gimana? 6 per sin 30 sama dengan X
AB ya. AB per sin 30 juga. Bener kah? Bener ya? Bener ya? Tapi tadi 120 kan udah diajukan jadi 30. Iya, udah diketahui. Berarti tinggal coret-coret kan deh ini. Berarti AB-nya tetap 6 cm. Berarti di sini 6. Nah, udah ada sisi yang mengapit nih. Berarti luas segitiga apa? Luas segitiga itu adalah setengah kali sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit itu berarti 6 kali 6 kali sin 120. Berarti setengahnya kita coret sama 6 jadinya 3. Nah, 3 kali 6, 18. Sin 120 adalah setengah akar 3, ya kan? Nah, 120 kuadratnya sin, jadi nggak perlu ditambahin minus. Otomatis langsung aja kita coret-coret. 18 bagi 2, 9. 9 akar. Itu sin 120, Pak. Itu kan kita kurangin jadi 180. Jadi dapatnya kan sin 60 juga. Ya? Iya, sin 60. Terus, ya udah sin 60 setengah akar 3 kan? Udah ya, clear ya. Lalu, yang nomor 17 gimana nih? Andika menaiki tangga yang bersandar pada tembok. Panjang tangga tersebut adalah 6 meter. Dan sudut tangga di lantai 60 derajat. Maka tinggi ujung tangga dari permukaan lantai berapa ini? Berarti sudutnya kan 60 derajat. Gambar dulu deh. Karena kalau tanpa gambar kita nggak bisa ya ngawang. Panjang. Yuk, gambar dulu. Andika menaiki tangga yang bersandar di tembok. Berarti di sini tangga. Berarti ada tangga dulu ya. Ini kita buat tangganya dulu. Tangganya di sini ya. Tangganya kan bersandar di tembok. Berarti di sini ada tembok. Ada tembok terus ada tangga di sini. Nah, tangganya di sini. Salah kok minjem sih deh. Nah, ya kan? Tangganya seperti ini kan? Nah, terus panjang tangga tersebut adalah 6. Nah, panjangnya ini 6. Terus sudut tangga di lantai itu 60 derajat. Di bawahnya ya, Pak? Iya. Di bawah tangga. Berarti sudut tangganya di sini ya, 60 derajat. Nah, maka tinggi ujung tangga dari permukaan lantai. Berarti yang ditanyain adalah sini kan? Tinggi ujung tangga dari permukaan lantai. Yang ditanyakan adalah tinggi tembok, ya kan? Nah, kan ini permukaan lantai, ini lantainya ya. Ujung tangganya kan ini, berarti di sini. Berarti tinggi di sini itu berapa? Ini berapa ditanya. Otomatis kalau tembok sama lantai kan pasti tegak lurus ya dia. Berarti di sini adalah 90 derajat. Berarti kita pakai aturan apa? Sinus. Nah, berarti kita sebut saja di sini X. Berarti gimana? X per sin 60 derajat sama dengan 6 per sin 90 ya, karena ini 90 derajat kan? Berarti X per setengah akar 3 sama dengan 6 per 1. Nah, berarti X sama dengan 6 dikali setengah akar 3. 6 bagi 2, 3 akar
3 meter. Ini tadi meter ya, Dek? Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Paham ya? Jadi pertama kamu emang harus gambar dulu deh kalau menemui segitiga-segitiga seperti ini harus digambar dulu ya. 18 yuk. Jika ingin membuat sebuah segitiga ABC, jika dia buat panjang AB-nya 10, BC-nya 12, dan sudut B dia buat 60 cm, maka panjang AC berapa nih? Jadi, yuk. Gambar reka. Ya, gambar. Oh. Jadi, Berarti di sini A, B, C. Terus AB-nya 10, BC-nya 12. Sudut B yang dia buat adalah, dan sudut B dia buat 60 cm. Oh, ini harusnya 60 derajat ya, bukan 60 cm ya. Karena sudut ya. Sudutnya 60 dia. Berarti AC-nya berapa ini? Berarti pakainya apa kalau ada dua sisi yang mengapit satu sudut? Aturan? sinus. Aturan cosinus. Nah, jangan lupa kalau aturan kosinus itu kan ada dua sisi yang mengapit satu sudut kan? Iya, Kak. Kan ada sisi yang mengapit. Ya. Oke, kita pakai aturan itu. Ya, berarti berapa? AC-nya kita sebut saja X. Berarti X kuadrat sama dengan sisi yang mengapit adalah 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Dikurangi kedua sisi yang mengapit. 2 kali 10 kali 12 dikalikan cos. Karena aturan kosinus. Berarti cos 60. Berarti 100 ditambah 4144 dikurangi 24 kali 10. 240 dikali setengah. Berarti 244 dikurangi 120. Berapa? Kan dicoret ya. Berarti 104. Berapa? $120 ya? 124. Ya, 124. Berarti 124. Nah, ini masih X kuadrat. Berarti X-nya gimana? Akar 124 kan? Nah, akar 124 itu berapa kali berapa? Berarti akar 4 dikali 31, ya kan? Berarti kita caranya buat berapa kali berapa dulu biar bisa dikeluarin gitu ya. Kan ini 31 udah angka prima, udah nggak bisa ya. Berarti 4-nya dikeluarin jadinya 2 akar 31. Berarti X-nya ini ya. 2 akar 31 yang C. Paham? Berarti kalau misalnya nggak ada 124 akarnya, berarti kita cari aja berapa. Ya. Intinya kita cari akar kuadratnya ya. Maksudnya akar kuadrat itu kita bagi 4 dulu. Biasa nggak. Kalau bisa bagi 4 kan 2-nya bisa keluar. 19 itu ada segitiga ABC dengan panjang sisinya 9, 7, dan 8. Lah, cos C berapa? No, berarti ini pakai lagi ya, aturan kosinus lagi ya, Dik. Yuk kita kerjakan di bawah. Ya, berarti di sini ada segitiga ABC ya. A 9, B 7, C 8. Nilai cos C.
Oh, yang samping Berarti pakai ya. aturan kosinus lagi ya. Ya kan? Karena kan banyak sisi yang udah diketahui. Kita nyari satu sudut. Berarti nyari cos C-nya ini berapa? Cos C. Berarti kan pakai aturan kosinus ya. Nah, berarti 8 kuadrat sama dengan sisi yang mengapit apa? 7 kuadrat plus 9 kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang mengapit dikali cos theta. 8 kuadrat berapa? 6, 4. 7 kuadrat 4, 9. 9 kuadrat 8, 1. Dikurangi 2 kali 7 kali 9. 14 kali 9 berapa? 126. Dikali cos C. Cos theta. Berarti 64 sama dengan 49 tambah 81. 120. Kok 120? 130 ya? 130. Dikurangi 126 kali cos theta. Nah, berarti 126-nya kita pindah ke ruas kanan. 126 cos theta sama dengan 130 dikurangi 64. Nah, berarti 126 cos theta berarti 130 kurangi 64 berapa? 66, ya kan? Nah, berarti kalau kita cuma mau cos theta-nya, berarti 126 harus dipindah ke ruas kiri. Jadinya per 126. 66 per 126 nggak ada. Berarti harus kita sederhanakan. Kita sederhanakan coret-coret. Dibagi berapa ini? Bagi 6 ya. Bagi 6, 11. Bagi 6, 21. Berarti cos theta sama dengan 11 per 21. Ya. Oh, tidak ada di option. Berarti optionnya yang salah. Berarti harusnya ini 21 ya. 21. B jawabannya. Ya. Nomor 20 gimana coba? Ini dia sudutnya udah digambarkan. Kalau digambarkan kan itu terdapat 2 sudut kan, Pak? Ya, berarti kita harus gambar dulu ya biar paham sama kondisinya ini gimana ya. Yuk, nomor 20. Ya. Aku buat garisnya dulu. Aku batasin ya. Nomor 20. Ya, berarti Candika berjalan sejauh 50 meter dengan jurusan 50 meter dengan jurusan 30 derajat. Berarti kita anggap saja sini 30 derajat ya sini. Berjalan ke sini, kita bahas segitiganya. Set. 30 derajat sudutnya. Nah, terus dilanjutkan berjalan sejauh 80 dengan jurusan 135. Berarti sini. Set. 135 derajat. 80 meter. Nah, berarti jarak Candika sekarang dengan semula itu berapa? Jadi yang ditanyakan adalah ini. Ini berapa? Ya. Nah, berarti pakainya apa? Aturan? Sinus. Sinus, benar. Berarti yang ditanyakan ini. Berarti, yuk langsung. X per sin 135 sama dengan 80 per sin 30. Ya. Berarti X per sin 35 itu berarti sin 45 ya, Dek?
Berarti setengah akar 2. Berarti 80 dibagi sin 30 itu setengah. Tinggal kita coret setengahnya. Berarti X sama dengan 80 akar 2. betul. Oke. Clear ya? Udah selesai semua? Nah, ya seputar seperti ini deh trigonometri ya. Paling yang digunakan. Seperti ini. Jadi lumayan juga ya, kita hari ini dapat banyak. Sudah selesai ngerjain soal ini sama materi tadi. Oke, ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Atau sudah cukup? Udah, Kak. Udah, oke. Nanti apa saya ulang lagi. Apa? Saya kadang ngulangi lagi, Kak. Iya, nanti ulang lagi nggak apa-apa. Oke. Ya, Dek. Wait. Bentar. Screenshot dulu. Udah. Oke. Oke, Dek, terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita bisa lanjut ke pembahasan soal matematika lagi ya bersama teman-teman. Nanti jam 8 insya Allah, kalau semua bisa ya. Jadi, alhamdulillah hari ini kita udah menyelesaikan rumus-rumus, koordinat kartesius, dan soal-soal trigonometrinya. Jadi, insya Allah kita bertemu lagi nanti malam hari dan pekan dan hari-hari selanjutnya. Sebelum menutup belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi depannya dan dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan tes TBT bulan Agustus nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Dek. Oke, jangan lupa nanti ya ikutan. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat update konten terbaru aku. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.